Tema bulan ini sangat menarik, yaitu sumber otoritas kita. Bukan power, tapi authority. Apakah otoritas? Itu kuasa sebagai pengacara. The power of attorney. Kuasa yang dilimpahkan. Di dalam Matius 28:16, murid-murid perhatikan yang bisa menerima otoritas cuma murid-murid. Ada 11 murid. Mereka berangkat ke Galilea. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dari 11 Galilea ini ada yang ragu-ragu. Orang ragu-ragu tidak bisa exercise the authority of God. Dan inilah sumber kita. Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala. Segala di dalam segala bahasa. All is all. Amen. Bukan sebagian. Kita dulu, keluarga kita menyembah, yaitu yang dianggap dewa-dewa ataupun santo-santo yang punya kekuatan terbatas. Yang satu kekuatannya di sini, kekuatannya di situ, tetapi segala kuasa cuma pada satu orang. Dan cuma satu nama itu yang punya kuasa, nama Yesus Kristus. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita tahu sorga ada juga Mesyuranos, yaitu langit tengah, di mana kuasa-kuasa kegelapan di situ, dan juga di bumi. Kita tahu di bumi ada roh-roh jahat, ya, ada penguasa di udara, tapi juga ada malaikat Tuhan. Firman Allah berkata, kita diberikan kuasa, ya. Bahkan malaikat itu akan melayani orang yang harus menerima keselamatan. Karena itu Yesus berkata, karena itu dengan dasar itu pergilah. Jadikan segala bangsa muridku. Selalu perintah Tuhan itu global. Dalam hidup saya, ada beberapa daerah yang belum pernah saya injak. Yang pertama itu India.
Dengan anugerah Tuhan nanti Juni saya pergi ke Hyderabad. Dan juga Afrika saudara ya. Tapi yang lain dengan anugerah Tuhan banyak yang sudah dikunjungi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Setelah jadikan murid tidak cukup sampai sana, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Dan ini jaminannya. I'm with you. Aku menyertai kamu. Always, selalu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sampai kepada akhir zaman. Jangan pakai istilah kiamat. Akhir zaman. Dan akhir zaman itu sekarang. Dalam hidup saya tahu ada satu perintah yang lebih hebat daripada sebagai duta besar dari sebuah kerajaan ataupun Republik Indonesia sekalipun. Yaitu menjadi duta dari kerajaan sorga. Saya mengalaminya saudara. Dan saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa atas kuasa-kuasa kegelapan. Karena apa? Itu adalah otoritas. Tapi otoritas itu bukan kekuatan kita. Sama seperti kalau polisi lalu lintas tidak memakai seragam. Ya, lalu dia memakai kaos oblong, celana pendek. Dia mau menghentikan kendaraan tidak bisa. Karena apa? Tidak ada otoritas. Tetapi saudaraku, dia punya otoritas. Authority, why? He's the author. Dia adalah sang pencipta. Kalau Yesus mengatakan begitu, segala kuasa di langit di bumi diberikan padanya. Dan juga itu diberikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hiduplah sebagai orang yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Kuasa dari Roh Kudus. Tetapi juga otoritas karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. God bless you. Amin.
Berapa banyak saudara bersukacita hari ini? Amin. Sebelumnya saya mengucapkan Happy Good Friday. Selamat Hari Jumat Agung. Kita memperingati Yesus Kristus mati buat setiap kita untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa Tuhan. Kami masih boleh ada hari ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati anugerah yang luar biasa bagi kami. Bahkan hari ini Tuhan, hari yang spesial. Kami boleh memperingati kematian-Mu Tuhan di kayu salib. Kami percaya Engkau mati untuk menanggung segala dosa pelanggaran kami. Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa pelanggaran kami. Sehingga kami yang tidak layak, kami dilayakkan oleh Engkau. Kami yang harusnya dihukum, tapi kami mendapatkan kasih karunia. Kami diselamatkan. Sungguh kami bersyukur karya-Mu yang terbesar di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkaulah harta yang tidak pernah ternilai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami, memberkati para pemimpin kami. Mulai presiden, wakil presiden sampai pemerintah yang ada di daerah. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah kota Bondowoso, Tuhan melawat kota ini. Biarlah di kota ini terdengar nyanyian syukur bagimu. Dari kota ini terdengar puji-pujian bagi Engkau. Terima kasih Bapak, berkati gerejamu, berkati gembala senior kami, berkati para penatua kami, berkati gembala sidang di tempat ini, para pekerjamu Tuhan. Setiap jemaatmu Tuhan, biarlah hari ini kami boleh mengalami raja di atas segala raja. Kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mau merayakan Engkau Tuhan. Sekalipun Tuhan Kau mati di kayu salib, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang terindah bagi setiap kami.
Oleh karena salibmu Tuhan, karena salibmu, karena salibmu kami ada, karena salibmu kami menang Tuhan.
Bapa, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Engkau rela disalibkan. Engkau rela memilih kayu yang kasar untuk menebus segala dosa pelanggaran kami. Cambuk akhirnya dihukum mati di atas Kalvari, dipukul hingga penjara, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci jambon
Sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak untuk sembah Dia. Ingatlah bahwa Tuhan sangat baik buat kita, memelihara hidupmu. Sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Biar Tuhan di malam Jumat Agung, di mana kami melihat Allah yang turun ke dunia ini, dari tempat tahta yang paling tinggi, mau rela datang sampai kepada titik yang terendah, menyelamatkan kami, mati di kayu salib, dihina, dimaki, dan Kau lakukan bagi kami semuanya. Kami sadar hari ini hidup kami oleh karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang mencengkram kami hari ini. Biar hati kami dijamah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga Tuhan bertambah kuatlah kami, bertambah teguhlah iman kami, bertambah kokoh dan semakin setia kepada Tuhan. Dan kami juga tidak mau menyia-nyiakan hidup kami yang Tuhan berikan, anugerahkan bagi kami. Kami akan pergunakan dengan baik Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kiri, katakan saya siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, mohon maaf saya trial ya untuk pergunakan alat baru. Ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki terus, karena seringkali kalau ibadah pagi tidak ada pemain keyboard, jadi saya yang main keyboard, dan supaya tidak ada putus, tidak ada kekosongan jeda, jadi saya perlu beli alat ini saudara untuk supaya nyambung terus ibadah kita. Haleluya. Berapa banyak saudara diberkati dengan pujian penyembahan hari ini, dan seberapa banyak saudara percaya hari ini saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik saudara,
celebrate Jesus Christ ya on Good Friday, hari Jumat Agung. Luar biasa sekali saudara. Tadi pagi khotbah yang sama saya bagikan dan kiranya saudara yang datang pada pagi hari ya, dengan khotbah yang sama tidak pernah bosan ya. Tapi justru bertambah teguh. Amin. Tambah kuat saudara di dalam Tuhan. Oke, kita akan baca ayat bacaan kita hari ini dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Kita baca sama-sama ya yang di atas. 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara mungkin sedikit bingung dengan ayat ini. Dan ketika saya sebagai gembala lokal, kemudian ada direction ya dari gembala senior dalam hal ini Pak Arifin, membagikan atau menyamakan tema dari ayat ini. Saya pertama-tama sulit memahami saudara. Karena apa? Karena kok bisa gitu ya ketika Musa dikatakan di sana meninggikan ular yang ada dalam sebuah tangkai dan di sana gambaran salib saudara. Makanya dalam kedokteran, ilmu kedokteran itu simbol ular ya, ular saudara dalam batang seperti salib itu artinya sebuah simbol untuk kesembuhan gitu ya. Nah, kita akan lihat saudara bersama-sama apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan melalui peristiwa ini. Kok bisa lihat ular yang diangkat atau ditinggikan oleh Musa, kemudian ketika orang memandang dia itu menjadi sembuh. Itu simbol Yesus. Ya, di mana dia ditinggikan di atas kayu salib, kemudian saudara mendapatkan hidup yang kekal. Mungkin sedikit aneh ya. Karena apa saudara, ular ini kan dalam perjanjian lama dia menggoda Hawa waktu itu. Dan dari asal muasal seperti itu saudara, ular inilah penyebab dosa. Tapi kok bisa nyantol kepada Yesus? Nanti saya akan jelaskan saudara. Supaya kita mengerti dan memang benar-benar ini sesuatu rahasia yang besar yang Tuhan mau beritahu kepada kita hari ini. Katakan kanan kiri. Ada rahasia besar loh yang Tuhan beritahukan hari ini. Haleluya. Baik saudara, nah ini berawal dari kitab Bilangan pasal 21. Saya akan bacakan buat saudara ya. Bilangan pasal 21 ayat 8 sampai yang ke-9, demikian firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Tiang ini simbolis daripada salib. Maka setiap orang yang terpagut ya, jika ia melihat akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu tetaplah hidup. Saudara, yang saya temukan Tuhan taruh dalam hati saya begini saudara. Kenapa Yesus kok mau dibandingkan dengan ular? Padahal ular ini penyebab dosa. Saya mau katakan begini saudara, bahwa dia berada di tempat yang paling tinggi saudara, untuk menyelamatkan umat manusia. Dia mau saudara diperdosakan sama seperti ular. Jadi ini sesuatu korban yang sangat luar biasa saudara ya. Disamakan dengan penjahat ya, disamakan dengan orang yang terkutuk, nanti saya akan jelaskan. Bahkan saudara disamakan dengan ular yang membuat dosa, asal muasal dosa. Nah saudara, apa yang terjadi? Itu perintah Tuhan. Karena apa? Ketika orang Israel berada di padang gurun, keluar dari tanah Mesir, mengalami proses yang luar biasa. Dan saya baca referensinya begini saudara. Ada 90 jenis spesies ular di padang gurun pada waktu itu. Dan saudara, ketika orang Israel ada di sana, banyak yang dipagut ular. Dan ketika ular itu memagut daripada orang-orang Israel, maka apa yang terjadi saudara? Banyak dari antara mereka yang mati. Makanya Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat ular tembaga, kemudian dililitkan pada sebuah tiang. Dan siapa yang memandang kepada ular itu saudara, akan menjadi sembuh. Dan saya mau beritahu saudara, hari ini saudara memandang Yesus Kristus yang di kayu salib, yang dihina-hina orang, yang dimaki-maki orang saudara, saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya mau katakan begini saudara, banyak orang hari-hari ini menghina Yesus, tapi itu tidak mengurangi ketuhanan Tuhan kita. Tuhan tidak perlu dibela, amin. Dia Tuhan, walaupun saudara buat salib, diinjak-injak di bawah saudara, tidak mengurangi ketuhanan Yesus Kristus. Dia tetap Tuhan. Dia dicaci, dimaki saudara, diolok-olok saudara, bahkan sampai sekarang terjadi. Dan saya mau katakan Tuhan Yesus Kristus tetaplah Tuhan kita yang hidup saudara. Amin. Makanya jangan khawatir saudara.
ketika Tuhan kita dihina-hina. Dan saudara juga dihina. Saudara hidup dalam kebenaran, maka saya mau katakan, apa yang dunia katakan kepada kita, itu akan diputar balik oleh Tuhan. Amin. Kita akan tetap mendapat berkat atasnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, ada peristiwa penting juga di sana ya. Bagaimana ini macet hari ini. Haleluya. Dilepas tadi ya? Enggak. Mohon dipandu aja. Ya. Saya baca Matius pasal 27, itu tadi video sangat luar biasa ya. Dan kita akan melihat bagaimana proses kematian Tuhan kita atau Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-45 sampai yang ke-50, demikian firman Tuhan. Perikopnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah saudara, waktu Yesus sebelum mati saudara, Yesus sempat saudara dihalang-halangi untuk mati dan digantung di kayu salib. Saudara, ada hal yang saudara dan saya harus perhatikan bahwa ada dua ya pemberitaan tentang memberikan minum kepada Yesus saat penyaliban. Yaitu yang pertama sebelum penyaliban. Ya, nah saya bacakan saudara supaya saudara mengerti bahwa ada yang ingin menggagalkan saudara penyaliban Yesus ini. Dan behind the scene itu selalu iblis. Dan iblis akan pakai orang-orang saudara untuk membatalkan karya keselamatan. Nah Matius 27 ayat 34 mundur ke belakang tadi. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur debu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Karena begini saudara, kalau dia minum mendahului, karena itu dalam bahasa aslinya, anggur bercampur empedu itu diperkirakan racun. Pahit, sesuatu yang pahit. Nah diperkirakan racun. Maka itu akan mempercepat proses kematiannya. Sehingga Yesus saudara tidak jadi disalib atau digantung, dipakukan di kayu salib. Sehingga tidak terjadilah proses keselamatan. Yesus saudara waktu itu tidak mau meminumnya. Yang kedua saudara, ketika dia sudah ada di kayu salib. Dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-29 saya bacakan. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Finally saudara, akhirnya Yesus mati di kayu salib. Seperti apa yang dinubuatkan oleh Alkitab. Dan saudara, saya yakin dan percaya begini saudara. Ketika orang melihat kematian Yesus waktu itu saudara. Mungkin mereka berkata, mana yang disebut raja segala raja. Mana yang disebut Allah yang bisa menyelamatkan bangsa Israel atau umat manusia. Mereka mentertawakan Yesus saudara. Bahkan waktu Yesus menyuruhkan Eli, Eli lama sabatani saudara. Banyak orang tidak tahu, oh mungkin mereka memanggil Elia. Tapi saya mau katakan begini saudara. Hari ini rahasia besar akan terbuka dalam kehidupan saudara. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu saudara akan nyampe dalam kehidupan kita. Ya, tidak seperti orang Israel saudara yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak tahu apa yang Yesus lakukan. Mereka tidak mengerti. Bahkan dalam ketidakmengertian mereka saudara. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka menghina Yesus saudara. Namun apa yang terjadi saudara? Kematiannya itu adalah sebuah penggenapan nubuatan. Kematian bukan kematian diracun. Karena ada berita-berita Yesus mati diracun. Yesus juga tidak mati di kayu salib. Perannya digantikan dan seterusnya saudara. Bahkan saudara banyak teori-teori konspirasi yang lain yang muncul. Sehingga begini saudara, banyak orang yang dibiaskan untuk percaya kepada Yesus. Tapi hari ini saudara, kita menjadi orang-orang percaya saudara. Percaya bukan karena melihat dengan mata saudara. Tetapi kita punya iman bahwa Yesus adalah Raja segala Raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Saudara yang kasihan Tuhan, Yesus menggenapi
nubuatan bahwa dia harus mati di kayu salib. Dengan posisi tentu yang tidak baik-baik saja. Ya, kalau mati terhormat luar biasa saudara ya. Itu sebenarnya gambaran kita dahulu. Ya, kita harusnya mati tidak terhormat saudara. Mati dalam keadaan dosa. Mati dalam keadaan berbuat jahat. Mati dalam keadaan saudara berbuat zina. Mati dalam keadaan yang dipermalukan. Itu kita. Tapi Yesus menggantikan buat kita. Supaya apa saudara? Kita nanti menghadap Tuhan. Kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saya akan bagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ya. Tentang Good Friday hari ini. Ya, bagaimana Yesus disalibkan. Yang pertama begini saudara. Tuhan mengizinkan kita memikul salib. Katakan bersama saya. Tuhan mengizinkan saya memikul salib. 2, 3. Tuhan mengizinkan saya memikul salib. Saudara, salib ini atau penderitaan aniaya. Dunia akan hindari saudara. Karena apa? Terasa letih, capek, saudara. Merasa dirugikan, merasa saudara paling hina gitu ya. Merasa kok hidup ini tidak enak seperti itu. Tapi saya mau katakan begini saudara, ini adalah anugerah. Ketika engkau menderita hari ini, pikul salib hari ini, katakan itu anugerah buat saya. Amin. Nah, saya bacakan Lukas pasal 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dalam arti begini, syarat untuk menjadi murid Yesus itu adalah apa? Pikul salib. Apa itu pikul salib? Menderita karena Tuhan. Apa itu pikul salib? Bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Kemudian ada yang harus saudara korbankan untuk mengiring Tuhan. Korban perasaan, korban emosi saudara, korban harta. Banyak saudara korban-korban yang kita lakukan itu pikul salib saudara. Sebab begini saudara, Tuhan ingin kita ketika menjadi orang percaya itu bukan stop sampai orang percaya saja. Tetapi menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Ya, Matius pasal 28 ayat 19-20 katakan begini. Jadikanlah semua bangsa apa saudara? Orang percaya, salah ya, muridku, murid Kristus. Makanya saudara, kita jangan jadi orang percaya, jangan puas saudara datang ke gereja, dengar firman Tuhan selesai, tidak. Tapi harus menjadi murid Yesus. Arti menjadi murid Yesus dalam bahasa Inggris itu disciple, ya, matetes dalam bahasa Yunaninya. Beda dengan student, makanya dalam bahasa Inggris ada 2 bahasa murid, terjemahannya. Yaitu disciple, yang kedua adalah student. Kalau student saudara belajar ya, di sini saya sebut Vena lagi ya. Vena belajar di sekolah, di guru matematika, IPA, IPS, kemudian pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah dan seterusnya, itu dipelajari saudara, untuk pengetahuan saja. Kemudian pulang ke rumah dan bisa tidak belajar. Tapi apa yang terjadi ketika saudara memahami arti kata matetes atau disciple? Disciple ini saudara mengikut Yesus, saudara tiru Yesus, saudara meneladani Yesus, saudara juga harus menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itu namanya murid. Artinya begini saudara, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Ketika saudara mau menjadi bagian daripada kerajaan Allah, mau menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan, ingat jangan stop jadi orang percaya saja. Jadilah murid yang mau taat, yang mau tunduk, ya, yang mau setia. Kemarin ada sempat dibahas saudara, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Awal muasal menjadi seorang pemimpin yang baik adalah menjadi murid yang baik. Amin. Awal menjadi guru yang baik harus menjadi murid yang tunduk kepada gurunya. Itu syaratnya saudara ya. Sehingga begini saudara, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dan berkemenangan. Kemudian Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus apa saudara? Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Haleluya. Jadi mengikut Tuhan itu saudara, kita harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan duniawi kita. Kebiasaan-kebiasaan saudara yang justru begini, saudara anggap itu menyenangkan, saudara anggap itu melegakan buat saudara, tetapi sebenarnya itu akan menjerumuskan saudara kepada kematian yang kekal. Ya, kalau ditanya sekarang saudara, siapa mau masuk surga? Semuanya pasti termasuk saya. Tapi saudara, untuk masuk dalam kerajaan Allah, di mana Allah memerintah sebagai raja saudara, kita harus berubah kehidupan kita. Cara berubah, jadilah seorang murid.
Amin. Jadilah seorang murid. Karena ini sangat menguntungkan. Nanti saya akan bagikan saudara, apa yang harus kita lakukan. Dan begitu banyak tantangan demi tantangan yang sedang kita hadapi hari ini. Tapi jangan sampai akan mengurangi saudara kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah saudara, ini ayat yang sering saya bagi ya. Minggu lalu juga saya bagikan. Filipi pasal 1 ayat 29. Baca sama-sama. Ini ayat penting buat kita supaya kita sadar ya. Bahwa kita terpanggil saudara bukan untuk percaya saja. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus. Melainkan juga untuk apa saudara? Menderita untuk dia. Waktu baca menderitanya pelan-pelan. Takut saudara ya. Maksudnya menderita ini bukan kurang duit. Ya, bukan saudara nanti menderita itu sesuatu yang saudara tidak punya rumah, tidak punya uang dan lain. Bukan itu konteksnya. Tapi menderita ketika saudara melakukan firman Tuhan. Saudara justru akan banyak tekanan. Saudara mau bisnis yang sungguh-sungguh. Dunia tidak akan sepakat dengan saudara. Dunia tidak suka dengan saudara. Itu menderita karena Kristus. Ketika saudara melayani Tuhan sungguh-sungguh, saudara akan ada banyak tantangan. Tapi saudara semakin setia. Itu namanya menderita buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara, iblis pun sebenarnya percaya kepada Yesus. Benar loh saudara. Iblis percaya kepada Yesus. Coba temukan ayatnya, cari di saudara ya, di Alkitab saudara, elektronik. Iblis percaya saudara. Tapi iblis tidak mau menyembah Yesus. Iblis tidak mau taat atau menuruti perintah Yesus. Jadi saudara, kita ini beda dengan iblis ya. Ingat, katakan teman sebelahmu, kamu tuh beda dengan iblis. Kamu tuh percaya tapi kamu taat. Wajah saudara wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Wajah saudara wajah penuh dengan sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan mau jadi orang percaya. Jadilah saudara orang yang mau menderita buat Tuhan. Ya, jadilah saudara orang yang juga mau menjadi murid Yesus Kristus. Di situ akan banyak temukan pengorbanan. Dan hari ini saudara, saya percaya setiap kita adalah murid-murid Tuhan. Amin. Tadi siapa datang saudara hadapi tantangan? Ada aja tantangan, ada aja penghalang untuk datang. Pasti saudara, saudara berhadapan pasti pada dua pilihan. Datang atau tidak. Tunduk apa tidak, mau atau tidak. Dan ketika saudara untuk memilih untuk hidup seenaknya, itu artinya begini, saudara sedang mengarahkan diri saudara tanpa saudara sadari, mungkin itu kesukaan kedagingan kita. Tapi justru saudara akhirnya akan menjerumuskan kehidupan kita. Dan bahaya yang paling besar itu adalah kematian yang kekal. Atau masuk ke neraka, itu aja saudara. Siapa di sini mau hidup kekal? Angkat tangan dong. Wah, Kowanco paling nomor 1 ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo saudara. Kita harus memikul salib seperti apa yang Tuhan mau. Ingat ini bukan kemauan kita, tapi ini maunya Tuhan. Ya kita tidak bisa mengatakan Tuhan biarlah setelah aku dibaptis perjalananku akan enak-enak saja. Tidak bisa. Cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Maaf. Mungkin saudara harus menghadapi kerikil tajam, batu-batu yang menghalangi, jalan berliku, jalan menanjak, lembah yang kelam. Itu harus saudara lalui. Karena apa saudara? Itu akan menghantar saudara kepada kehidupan yang kekal. Kita akan lanjut seterusnya ya. Nah yang kedua saudara, Yesus dijunjung di kayu salib demi dosa manusia. Tadi ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus saudara ditinggikan. Ya, ditinggikan sehingga pada kayu salib sehingga orang-orang lain diselamatkan. Ini maknanya apa sih? Kok Yesus dijunjung, ditinggikan di kayu salib? Saudara, tahukah saudara bahwa kayu salib itu adalah simbol daripada kutuk? Ya, orang penjahat kelas kakap apapun saudara, yang penjahat kelas besar, itu harus digantung di kayu salib. Nah, saudara saya mau katakan, Yesus mau digantung di kayu salib. Menjadi orang yang terkutuk. Ditinggikan menjadi orang yang terkutuk. Dan apa yang terjadi saudara? Dia lakukan buat kita semuanya. Kita baca dulu ayatnya ya. Galatia pasal 3 ayat 13. Kita baca sama-sama mumpung besar fontnya atau hurufnya. 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara yang kasih Tuhan,
Orang banyak saudara kalau mau ditinggikan itu di tempat-tempat yang enak-enak gitu ya. Diangkat jabatan posisi tertinggi saudara. Kemudian saudara ditempatkan saudara mendapatkan promosi yang besar. Ya berapa hari terakhir ini kita mendengar saudara banyak orang mau jadi anggota legislatif. Ya karena suka ditinggikan di tempat-tempat seperti itu saudara. Tapi Yesus tidak mau ditinggikan di tempat-tempat seperti itu. Dia ditinggikan saudara menjadi korban buat umat manusia. Saya bagikan ini saudara kepada teman yang ada di sini. Ya, bahwa kehidupan suami istri, kehidupan selama engkau berpacaran. Itu ya, ada yang senyum-senyum ini saudara ya. Selama berpacaran, tugas kita begini saudara. Bukan hanya suka kepada dia. Ya, bukan hanya saudara mendekat kepada dia karena ada ketertarikan tertentu saudara. Tetapi ada tugas yang jauh lebih penting untuk menyelamatkan dan menyadarkan saudara pasangan kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Itu tugas walaupun berat saudara. Ya, itu tugas kita saudara. Banyak orang saudara yang maunya hidupnya enaknya saja. Tidak mau dijunjung dalam posisi yang mau berkorban. Aku yang mengalah. Aku yang mau mengerti. Aku yang mau berkorban buat kamu. Ini tugasku. Kehidupan suami istri saudara banyak bilang begini. Dia dulu pak yang bertobat. Dia dulu pak yang berubah. Baru saya berubah. Saya tidak mau berubah karena dia dulu. Suami kan imam pak. Dia yang harus berubah terlebih dulu. Betul saudara. Tapi kalau konsep saudara sama seperti Yesus, maka istri pun bisa mengalah, suami pun bisa mengalah. Untuk siapa? Menyelamatkan pasanganmu. Untuk mengarahkan pasanganmu kepada arah yang lebih baik lagi saudara. Ya, saya sadar saudara saya banyak kelemahan. Untung ada istri saya saudara. Istri saya kalau ngomel saya lemah, ya saya terima saudara. Karena seperti itu keadaannya. Dia punya tugas di samping dia menjadi pendamping saya. Dia punya tugas untuk memberitahu kebenaran demi kebenaran yang sebenarnya. Yang harus saya lakukan. Karena saya saudara seringkali lupa dan juga belum tahu mungkin. Sama juga sebaliknya saudara. Saya harus merelakan untuk dijunjung. Artinya begini saudara. Menjadi orang yang mungkin paling harus berkorban. Itu dijunjung dalam bahasa asli terjemahan saya saudara. Sehingga saudara untuk istri saya bukan hanya suka kepada dia. Tapi saya punya tugas untuk memperbaiki kehidupan istri saya juga. Karena saya sadar ada kelemahan saudara. Ya. Nah seperti itulah yang Yesus lakukan. Dia dijunjung di kayu salib. Ditinggikan saudara. Di kayu salib. Bukan tempat yang enak. Mengalah itu bukan tempat yang enak saudara. Berkorban itu bukan tempat yang enak. Sakit pak. Untung saya sabar gitu kira-kira saudara ya. Sakit saudara benar. Kalau enggak gitu ya kita enggak bisa menyelamatkan orang tua, pasangan hidup kita. Anak-anak kita saudara. Kita enggak akan bisa menyelamatkan mereka saudara. Kita yang harus mengutamakan untuk saya dulu yang berkorban. Saya yang naik dulu ke hadapan hadirat Tuhan. Saya harus setia untuk mengubah anak saya yang sedang dalam pergumulan. Yang tidak baik-baik saja. Saudara ini konsep penyelamatan Tuhan Yesus. Ini juga harus menjadi bagian atau konsep kehidupan kita. Saya bersyukur dengan orang-orang yang berdoa di tempat ini saudara. Saya kan pernah katakan, mungkin Coach Cici selalu ingat. Kalau tidak ada yang berdoa, saya mau berdoa di tempat ini. Saya sendiri tidak apa-apa. Sebab gereja saudara tanpa doa itu berarti begini, gereja tanpa nafas hidup saudara. Saya mau menjadi korban, ibaratnya begini saudara. Melakukan lebih daripada saudara. Supaya gereja ini saudara mendapatkan anugerah dan kaki Dian ada di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara yang kasihan Tuhan, ini harus menjadi konsep kita mulai hari ini saudara. Saudara memang capek ya jadi orang yang selalu ngalah ya. Capek saudara menjadi orang yang selalu harus berkorban. Dia kok enak-enak, kok gua sih yang harus berkorban. Kan harusnya sebaliknya Pak. Kan dia, saudara saya mau katakan begini saudara. Yesus saudara kalau mau seperti itu saudara. Maka dia saudara tidak bisa. Kita tidak ada sampai hari ini. Tidak akan ada. Karena tidak ada yang mau ngalah. Yesus saudara banyak melihat saudara bahwa orang-orang atau umat manusia ini kehidupannya sudah sangat rusak. Dan kemudian dia mau dijunjung di kayu salib. Artinya dijunjung mau jadi korban, dihina-hina.
Ya, kemudian kita akan lihat saudara, apakah Anda bahagia dengan apa yang terjadi, penderitaan. Kan tadi saya bilang, banyak orang menghindari ini, banyak orang menghindari setia. Banyak orang menghindari doa pagi gitu kan kira-kira saudara. Tapi di sini semuanya berdoa. Saya yakin sekalipun tidak berdoa di sini, di rumah juga berdoa. Banyak orang menghindari saudara untuk datang lebih awal. Karena mau daging ini enak loh kalau enggak tidak berkorban. Itu enak banget saudara. Ya, saya setiap pagi saudara bangun pagi itu bukan sesuatu yang mudah buat saya. Karena saya berpikir begini, apa yang saya kirimkan melalui renungan kiranya itu menjadi berkat. Kiranya itu saudara mendapatkan dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang-orang saudara. Saya lakukan bukan tanpa alasan, bukan mau sok-sokan saudara. Rajin, tidak ada gunanya buat saya saudara hal-hal seperti itu. Saya mau saudara untuk dijunjung seperti itu saudara. Nah, saudara, kita lihat apakah kita bahagia dengan kehidupan gitu, saudara. Kita baca dulu ya, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu apa saudara? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan ututan dan tak berkekurangan suatu apapun. Filipi pasal 2 ayat yang ke-17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku apa saudara? Sedih. Oh enggak salah ya, salah saya saudara. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Wow, Yesus saudara mengimpartasikan kuasanya kepada Petrus. Saya enggak tahu kapan, tapi ketika Petrus Paulus bertemu dengan Tuhan. Dia tahu saudara, ada kuasa mengalir. Ada impartasi kasih Tuhan dalam kehidupan Paulus. Sehingga saudara dalam pelayanan Paulus saudara, Paulus sama seperti Yesus. Dia mau berkorban. Dia mau saudara berdiri paling depan untuk menjadi teladan. Dan dia katakan begini, bukannya aku sedih, tapi aku bahagia. Bukannya aku tidak bersukacita, tapi aku senang dengan apa yang aku jalani hari-hari ini. Sebab aku mau berkorban untuk menyelamatkan siapa? Orang-orang yang ada di Asia Kecil waktu itu saudara. Kalau tidak ada orang seperti Paulus saudara, maka dunia juga tidak bisa diselamatkan sampai kepada hari ini saudara. Kalau tidak ada saudara yang mau setia kepada Tuhan, maka keluargamu juga tidak bisa diselamatkan. Kalau tidak ada orang yang mau berkorban buat istri atau suamimu, maka keluargamu juga bisa menjadi hancur. Kalau tidak ada yang mau berkorban buat anak-anakmu untuk kau tetap setia, maka bisa jadi masa depan anak-anakmu akan menjadi masa depan yang kabur kehidupannya saudara. Baiklah saudara, kita mau dijunjung di kayu salib. Amin. Dijunjung di kayu salib orang yang mau rela menderita saudara. Orang yang berdiri paling depan saudara. Untuk menyelamatkan hidup orang lain saudara. Saudara kalau saudara punya prinsip seperti ini. Wow, apapun yang terjadi saudara, kita akan tetap setia. Karena Tuhan jelas katakan begini saudara dalam Yakobus pasal 1 ya. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan akhirnya dari ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saudara, Tuhan izinkan persoalan dalam kehidupanmu terjadi, bahkan akan terjadi. Makanya saya selalu bilang bahwa dalam hidup ini harus memikirkan hal-hal yang paling buruk yang akan terjadi di depan. Mempersiapkan diri hal-hal yang paling buruk saudara. Karena apa? Tuhan mau kita menjalani semua itu saudara. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan sebenarnya orang-orang di sekeliling kita. Saudara mau menyelamatkan istrimu, pasanganmu, anak-anakmu, ayo saudara mau dijunjung di kayu salib. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dijunjung di kayu salib saudara. Menjadi orang yang terkenal, dijunjung, ditinggikan. Oh ini orang tuaku yang berdoa siang dan malam buat aku. Istriku yang kalau malam hari aku nih orangnya kasar. Tapi setiap malam dia mau mendoakan tumpang tangan ketika aku tidur. Dan aku bisa berubah. Bukan tumpang kaki ya, salah ya. Tumpang tangan saudara. Karena kalau kita tidak lakukan itu saudara, tidak akan selesai masalah saudara. Apalagi tidak ada yang ngalah.
apalagi tidak ada yang mau mendahului saudara untuk berkorban. Tidak akan ada damai. Demikian juga kalau Yesus tidak mau dijunjung atau ditinggikan saudara di kayu salib, tidak akan ada keselamatan. Kita bersyukur saudara dengan korban Yesus di kayu salib. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, yang terakhir begini saudara. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ya, no crown without cross. Ya, jadi tidak ada kemuliaan, tidak ada mahkota tanpa salib. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 saya bacakan buat saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan apa saudara? Sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Bisa enggak saudara melihat penderitaan, aniaya, tekanan. Semakin rajin engkau beribadah, semakin setia engkau melayani, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kemudian engkau hadapi tekanan. Bisa enggak engkau melihat ada kemuliaan di balik salib yang kau jalani hari ini? Bisa enggak saudara? Ayat ini membuktikan begini saudara. Bahwa ada kemuliaan, ada mahkota di balik salib yang Yesus jalani saudara. Percaya saudara, apapun keadaanmu hari ini. Ya mungkin kau ditindas, disalah mengerti, sudah benar loh. Kan seringkali seperti itu. Sudah baik-baik loh. Tapi tetap aja saudara, orang memperlakukan hal yang buruk kepada kita. Bahkan yang lebih anehnya lagi saudara, bukan orang luar. Tapi orang dalam sendiri yang salah mengerti, orang di gereja sendiri yang memperlakukan kita seperti itu saudara. Saudara saya mau katakan, bisa enggak kita melihat ada kemuliaan besar saudara. Yang ada di balik semuanya itu. Yesus mau setia. Memang saudara Yesus sempat, Bapa jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Mungkin kita berkata sama seperti Yesus waktu itu. Kita katakan Tuhan berat yang aku hadapi, memang berat. Tuhan kok aku saja Tuhan yang kena semprot gitu ya saudara. Tuhan kok aku saja yang kena masalah. Tuhan kok aku saja yang disuruh mengalah. Tuhan kok aku saja. Yang lain enak-enakan Tuhan. Yang lain hidup seenaknya. Saudara, ini artinya begini saudara. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di balik badai hujan. Karena di balik badai hujan, selesai hujan dan badai, pasti ada pelangi. Percaya saudara, engkau hari ini mengalami tekanan, keadaan yang tidak menyenangkan secara daging. Percaya saudara, ada kemuliaan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo jalani terus kesetiaan kita saudara. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan ya. Jangan lihat kanan kirimu, oh dia lebih enak saudara. Yesus juga kalau mau hitung-hitungan saudara, oh dia lebih enak ya. Yang lain tidak pernah ditegur gitu umpamanya saudara. Kok saya yang ditegur? Ditegur itu anugerah loh Tuhan, saudara. Anugerah saudara. Saya pernah mengalami hal itu saudara. Saya pernah berpikir Tuhan kok aku toh gitu ya. Yang paling harus turut. Saya ini tipenya sekali lagi saya ulangi saudara. Saya ini tipenya orang yang nurut, tidak bisa bantah saudara. Itu kelemahan saya gitu ya. Sama sekali saudara tidak bisa bantah. Ya saya lakukan saja. Dapat upah waktu itu? Tidak saudara. Semakin sungguh-sungguh berdoa, jawabannya langsung dijawab, tidak saya bilang. Justru tekanan-tekanan semakin berat saudara saya hadapi. Tapi saya temukan begini saudara, oh saya baru mengerti. Ya, ada orang yang satu saat saudara dipakai Tuhan gitu ya, jahatin saya saudara. Benar saudara, benar-benar jahatnya orang gitu ya kira-kira saudara. Terus saya akhirnya begini saudara, sudah kebal. Saya tidak mau balas. Dan yang saya lakukan saudara justru memberkati dia. Ya, karena sudah saking kebalnya. Dan apa yang terjadi saudara? Saya sampai bilang begini sama dia saudara. Saya diberkati sekarang ini oleh karena kamu loh. Amin. Kalau kamu tidak memperlakukan saya seperti ini, menghina saya, jahatin saya semakin tidak mengandalkan kekuatan saya.
Dan saya berterima kasih loh sama dia. Betul saudara, saya berterima kasih. Saya mengucap syukur saudara kepada dia. Karena apa? Karena dia saudara, saya diangkat Tuhan. Karena saya justru bersikap atau merespon yang benar. Saya tidak mundur, tapi saya semakin sungguh-sungguh. Saya pernah bersaksi tentang anak saya saudara ya. Bagaimana anak saya mengalami hal yang sama saudara. Waktu dia video call awal-awal kerja saudara. Nangis saudara. Pak aku udah nih. Wah, nangis saudara, saya juga kasihan lihat video call. Dia lagi di kos, lagi enggak ada uang saudara. Papanya juga lagi terbatas. Saya bilang begini, nak udah tahan saja, doakan. Karena saya punya pengalaman yang sama, saya bilang. Papa udah banyak kali dibuat nangis sama orang. Papa sering kali dibuat nangis sama orang. Ya Pak aku tahan. Tapi saudara terus ditekan. Saya berdoa di rumah, Tuhan sadarkan pemimpinnya, sadarkan bosnya. Bosnya enggak sadar-sadar saudara. Tambah nekan lagi saudara. Terus apa yang terjadi? Dia sudah resign. Rupanya dia sudah sulit surat resign saudara dari kantornya. Tapi apa yang terjadi saudara? Ini cara kerja Tuhan. Dari situ saudara, Tuhan memindahkan dia. Dalam kantor yang sama, ingat saudara bukan perusahaan lain ya. Dalam kantor yang sama saudara, dia diangkat dan dia saudara saat ini saudara, benar-benar divisi yang jauh lebih besar lagi. Dulu skopnya DKI Jakarta. Sekarang skopnya seluruh Indonesia. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekarang sudah jadi karyawan tetap. Masa 3 tahun syaratnya tidak boleh menikah. Dan kalau resign harus mengganti uang training. Makanya dia, ya gajinya tentu naik dong. Saya ingat saudara, waktu saya lihat anak saya, dia video call. Pak, aku lagi masak. Wah, masak apa? Keren ya. Di kos-kosan dia beli pengorengan, saudara ya. Tanya istri saya. Dia beli alat-alat masak. Sederhana ya. Sederhana saudara. Bukan alat-alat masak yang luar biasa. Tidak. Kemudian dia lihat, ini loh Pak aku masak. Masak apa? Ora-arik saudara. Ada nasi, ada mie, campur-campur ada telur saudara. Pakai apa? Ya pakai ini aja, prepen aja. Ya, wah saya lihat itu sedih juga saudara. Bagi orang tua. Tapi hari ini saudara dia ada di Batam. Pertemuan saudara dalam lingkungan perusahaan. Besok katanya jalan-jalan ke Singapura saudara. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, itu yang terjadi ketika kita dalam tekanan justru setia. Dan saya bilang begini sama dia, kamu harus bersyukur dengan bos yang lama loh. Karena tekanan yang kamu hadapi, coba enggak, kamu akan tetap dalam divisi skop DKI saja, Jakarta. Tapi karena menekan kamu harus berterima kasih sama dia. Karena proses itu membawa kamu, oleh karena pemimpin atau bosmu seperti itu, kamu dipindah mendapat posisi yang lebih besar lagi. Ini terjadi saudara dengan Yusuf. Ucup. Ini terjadi dengan Yusuf. Nah kita lihat, ini ayat yang cukup sama saudara yang saya sampaikan tadi. Kejadian pasal 50 ayat 20, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Memang kamu telah mereka-reka hal yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya. Untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang mereka-rekakan hal yang jahat. Orang ingin menghalang-halangi pertumbuhan imanmu. Orang ingin membuat engkau tidak setia. Orang ingin menjatuhkan ekonomimu. Orang ingin memperdayai hidupmu. Tapi ketika orang mau mereka-rekakan hal itu saudara, Tuhan sanggup membuat hal itu menjadi promosi buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu yang Tuhan lakukan buat kita saudara. Akan menjadi sebuah pembalikan keadaan yang saya bilang. Pembalikan keadaan. Nanti saudara akan berterima kasih dengan orang-orang seperti ini. Oh benar ya, kamu melakukan hal yang jahat kepada saya. Saya bersyukur ada kamu. Sehingga hari ini aku dipromosi oleh Tuhan. Dan ini kisah nyata terjadi dengan anak saya saudara. Ya, ini bukan kisah dongeng. Ya, bukan hanya Yusuf saja mengalami. Kalau saudara lihat wajah Yusuf ceria begitu, coba saudara dalam penderitaan. Mungkin ada sedihnya, ya, ada pucatnya saudara. Ada rasa saudara, aduh capek hidup ini. Tapi saudara respon Yusuf benar. Dia justru semakin setia. Makanya saya berdoa saudara. Semakin saudara hadapi tekanan, semakin setialah. Ayo tepuk pundak kanan kirimu.
hadapi persoalan semakin setia ya. Semakin setia, sungguh-sungguh berdoa. Jangan putus asa, jangan lemah saudara. Ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sebab Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Duka cita menjadi sukacita. Kain kabung menjadi tari-tarian. Saya undang kita bangkit berdiri. Dan juga saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Dan juga sekalian untuk pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Jadi begini saudara, Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan kita memikul salib. Yang kedua, Yesus dijunjung di kayu salib demi dosa manusia. Dan yang ketiga pelajaran adalah tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jalani salib itu saudara. Jangan menghindar, jangan tengking-tengking persoalanmu saudara. Hadapi. Ya, jangan juga menghindar dari persoalan. Wah, di gereja ini banyak persoalan, lebih baik saya pindah. Kira-kira gitu saudara. Dipikir tempat baru, enggak ada persoalan, lebih banyak lagi. Pindah komunitas saudara. Oh, di sini banyak banget persoalan. Lagu tadi ya. Kok aku mau pindah aja? Sama saudara. Tapi saya percaya umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini sudah siap menghadapi persoalan. Tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Bapa, ubah paradigma kami. Sadarkan kami Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan. Kami tahu pengorbananmu di kayu salib. Memberikan pencerahan kepada kami hari ini. Bahwa kami harus rela memikul salib kami. Bahwa kami menjadi orang percaya bukan untuk menjadi percaya saja. Melainkan untuk menjadi murid Yesus. Dan juga untuk memikul salib. Dan kami mau Tuhan dijunjung di atas kayu salib. Kami mau menjadi korban untuk keselamatan orang-orang terkasih kami. Anak kami, suami kami, istri kami. Kami mau Tuhan mengemban tugas itu. Dan juga Tuhan, hari ini kami melihat bahwa ada kemuliaan besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa minum dan makan tubuhku dengan cara yang tidak layak, maka dia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Biarlah Tuhan perjamuan ini bukan rutinitas, melainkan sebuah pembaharuan kehidupan kami. Bahwa Yesus 2000 tahun lalu sudah menebus dosa kami. Sehingga tidak ada yang bisa kami banggakan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya silakan. Silakan duduk Bapak Ibu untuk menerima roti dan anggur. Yang mulia anugerah-Mu tercurah, kasihkan hidupku sebagai lampu. Naik ya. Mari yang sudah terima roti dan anggur kita bangkit berdiri saudara. Oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan-Mu kuasa salib-Mu pulihkan. Mari dari awal pujikan pujian ini ada tempat yang mulia. Ya, ada kemuliaan di balik salib. Sebagai ganti ya Tuhan. Yang ku terima ya Tuhan, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi,
salibmu. Oh, pulihkanku. Mari angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Saudara, satu hal yang Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya, dia sama sekali tidak menyalahkan apa yang telah dilakukan atau saudara-saudaranya memperlakukan dia. Dia dijual, dibuang. Dia bermufakat, saudara-saudaranya bermufakat jahat kepada Yusuf. Tapi akhir daripada kehidupan Yusuf, justru Yusuf bilang begini, saudara. Oleh karena kamu, aku ada di tanah Mesir, menjadi raja, menjadi pangeran, orang kepercayaan daripada Firaun. Percaya saudara, penderitaan yang kau alami, ada kemuliaan di baliknya. Saudara dengar firman Tuhan, malam waktu Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan dia berkata, ini adalah tubuh yang dipecah-pecahkan bagimu dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Ketika saudara mengangkat cawan ini, darah tercurah dari tubuh Yesus dan dia merasakan sakit yang luar biasa, penderitaan yang berat. Bahkan bukan hanya itu saja, sebelum dia disalib, peluhnya mengeluarkan darah yang berwarna merah. Dalam arti pembuluh darahnya pecah. Kesakitan luar biasa dia alami. Dan tahukah saudara, dia lakukan buat kita semuanya. Mari sebelum kita meminum cawan pengucapan syukur ini, kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Bahwa oleh karena bilur-bilurnya dia sudah mengampuni kita. Dan Tuhan katakan, aku tidak lagi mengingat-ingat akan pelanggaranmu. Dan Tuhan mau engkau hidup mulai hari ini. Untuk seterusnya engkau hidup jauh lebih baik lagi. Amin. Engkau hidup lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Jangan mau engkau disesatkan. Engkau ditipu oleh iblis dengan mendakwamu. Engkau tidak berarti. Ingat, ketika iblis mengingatkan akan masa lalumu, Tuhan akan ingatkan masa depanmu. Bahwa masa depanmu luar biasa. Bahwa masih ada kesempatan. Masih ada harapan dalam kehidupanmu. Mungkin orang sekelilingmu sudah mendakwamu, menjustifikasi, menganggap engkau orang yang sangat-sangat buruk keadaannya. Tapi ingat, Tuhan hari ini melihat engkau menjadi orang luar biasa. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena aku sudah mengampuni engkau. Sesudah itu dia mengucap syukur. Dan dia mengangkat cawan dan dia mengucap berkat atasnya. Dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Masih sembah saudara, sembah dia. Saya minta buka tangan di hadapan Tuhan. Mungkin kau belum bisa bahasa roh. Kau ucapkan sesuatu buat Tuhan. Terima kasih. Aku mengucap syukur, kau baik bagiku. Aku mengucap syukur Tuhan, aku ada sampai hari ini. Karena keselamatan, karena darah yang tercurah. Tidak ada yang aku sombongkan hari ini. Hidupku hari ini oleh karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Oh ya Ramasyanamo. Oleh karena salib seluruh hidupku milikmu Tuhan, darah-Mu yang sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku Tuhan, oleh karena salib-Mu seluruh
kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorak kemenangan. Iblis dikalahkan. Kuasa maut dipatahkan. Dan terima anugerah, kekuatan daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan kebenaran, kemuliaan Tuhan ada di barisan belakangmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati umatmu. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, firman Tuhan luar biasa ya. Ternyata di balik setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu ada maksud Tuhan yang sangat indah. Amin. Tuhan akan mengangkat kita tinggi-tinggi. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Pak Gembala atas nama seluruh jemaat, atas firman yang sudah disampaikan, yang menguatkan kami semua untuk kami boleh lebih tough lagi menghadapi hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan, dan persembahan kali ini hanya satu amplop warna merah saja, dan untuk itu persembahan umum, dan untuk itu izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Saya percaya kita semua hafal ayat ini, tapi izinkan saya membacakannya untuk kita semua. Demikian Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa berapapun persembahan yang kami bawa ke hadirat-Mu, berapapun korban yang kami serahkan di bawah kaki-Mu, apapun itu bentuknya, tidak akan pernah cukup untuk karya penebusan-Mu di kayu salib. Tetapi izinkan kami membawa persembahan kami malam hari ini di hadirat-Mu. Biarlah ini menjadi ketaatan kami Tuhan, untuk kami boleh dengan sukacita mempersembahkan apa yang ada pada kami, demi kemuliaan nama-Mu, demi pekerjaan-Mu di tempat ini, demi penjangkauan jiwa-jiwa, untuk mereka semua dapat datang kepadamu, bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu, dan diselamatkan oleh karya kuasa salib-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu, maka kami akan membawa persembahan kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa, segala sesuatu yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Ini oleh doa ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Rancangan-Mu
melawan. Katakan, tidak ada aku melawan. Yesus panglima, Tuhan, Tuhan di pihak kita. Ya, sekali lagi, aku pahlawan. Saya panggil untuk orang tua atau perwalian kecil. Ya, Yesus. Ayo, kita doakan buat anak-anak kita. Ayo. Di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan sekalian untuk tutup ibadah ini. Kita akan berkati anak-anak kita yang luar biasa. Wow. Saya yakin saudara mereka akan muncul menjadi generasi yang perkasa di bumi. Sebab yang membuat mereka berhasil bukan kehebatan mereka, tapi firman Tuhan. Tuhan sendiri. Mari berkati. Angkat tanganmu Bapak Ibu, Akong dan Ama yang ada di kursi, supaya berkat Tuhan turun atas cucu kita juga. Dan teringat dengan cucu yang lain yang berada di luar kota, anak-anak kami. Bapak, kami bersyukur Bapak dengan generasi yang luar biasa Tuhan. Kami percaya dari tempat ini mereka akan semakin bertumbuh, semakin cerdas, semakin pandai, semakin mengerti isi hati Tuhan, semakin hidup dalam kebenaran-Mu, semakin takut akan Tuhan, menghormati orang tua, memberkati menghormati pemimpin-pemimpin, baik guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, kepada peraturan-peraturan pemerintah yang ada, supaya mereka hidup di bawah langit yang terbuka Tuhan. Dan biarlah mereka senantiasa rendah hati, sebab rendah hati awal daripada kemuliaan dan kekayaan dan kehormatan yang akan mereka terima Tuhan. Dan biarlah mereka terus dibekali dengan berkat firman Tuhan. Orang tua diberikan roh yang takut akan Tuhan. Mereka juga diberkati dalam bisnis usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berkati dengan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Mari kita akhiri ibadah ini saudara. Membangkitkan rohku. Darah-Mu tak bercurah bagi pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat. Pulanglah dalam anugerah, engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Dan kemanapun kakimu melangkahkan menjadi milik pusakamu. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.